Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Ikan koi merupakan ikan asal Jepang yang kini sudah lumrah ditemukan di Indonesia. Sebagai ikan pendatang, koi patut diperhitungkan kiprahnya. Karena mereka saat ini sudah jadi ikan yang paling umum buat dipelihara. Apalagi buat mereka yang punya kolam di rumah. Budidaya ikan koi juga jadi salah satu sumber penghasilan banyak orang, terutama yang hidup di kota-kota sentra koi seperti di Blitar yang dikenal sebagai kota koi. Budidaya koi kini sudah tidak dianggap sebelah mata karena koi-koi asli hasil budidaya lokal berhasil diminati oleh banyak pedagang di luar negeri. Alhasil permintaan pasar tidak hanya datang dari dalam negeri, karena banyak juga orderan dari luar negeri. Budidaya koi beserta berjalannya industrinya diyakini bisa membantu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang beberapa tahun ke belakang anjlok di basmi pandemi. Apa saja yang diperlukan agar koi bisa jadi salah satu komoditas utama ekspor ikan hias lokal ke luar negeri? Apakah ikan lokal juga bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri? Simak pembahasannya dengan menonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Jejak awal koi di Indonesia. Ikan koi sudah cukup lama dikenal oleh penghobi di Indonesia. Malahan proses munculnya ikan ini juga sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu. Berawal dari anakan ikan budidaya di Jepang, lama-lama koi mulai diminati sebagai ikan hias karena warnanya yang sangat cantik dan perilaku mereka yang cinta damai. Koi mulai dipelihara oleh orang-orang kaya di Jepang. Koi mulai dipelihara oleh orang-orang kaya di Jepang yang berprofesi sebagai saudagar atau pejabat pada ratusan tahun lalu. Walau sudah eksis selama beberapa puluh tahun, namun koi belum dikenal luas di Jepang. Nama koi baru meledak setelah diadakannya sebuah pameran besar di Tokyo pada 1984. Koi mulai terkenal di Jepang dan terus-menerus naik pamornya seiring berjalannya waktu. Indonesia sendiri baru membuka pintu buat koi pada tahun 1982 ketika ada dua orang bernama Dragon Feng dan Hani Moniaga yang membawa beberapa ekor ikan koi langsung dari Jepang. Setahun sebelumnya, pemerintah mengirimkan ikan kumpai yang merupakan ikan mas berekor panjang selayar ke Jepang untuk disilangkan sama ikan koi yang ada di sana. Pangeran Akihito yang merupakan pemimpin Jepang di era Heisei setahun kemudian mengirim balik hasil silangan ikan koi Jepang dan ikan kumpai asal Bogor sebanyak 50 ekor. Pangeran Akihito pada saat itu belum jadi kaisar. Baru pada tahun 1989 beliau diangkat sebagai Raja Jepang. Pada era inilah jejak ikan koi di Indonesia dimulai. Karena setelah sukses dibudidayakan, ikan koi semakin marak dipelihara oleh banyak orang. Alasan utama banyak orang memilih ikan koi karena mereka terlihat sangat anggun dan memanjakan mata, sekaligus bisa membuat sensasi terapeutik yang bisa membantu pemiliknya terhindar dari stres. Makanya banyak banget penghobi ikan koi yang duduk manis di samping kolam setelah pulang bekerja untuk sekedar santai dan melihat ikan-ikan koinya berenang. Karena memeliharanya tidak terlalu sulit, mudah didapat, serta bisa jadi warna tersendiri bagi rumah pemiliknya. Ikan koi selalu stabil pamornya. Momen ini juga diikuti oleh stabilnya harga ikan koi di pasaran yang tercipta karena hasil kerjasama para pembudidaya yang tidak suka perang harga. Ikan koi juga sudah punya standar khususnya yang membuat harga mereka beragam dan sering dilihat dari kualitasnya. Jadi ada ikan koi yang harganya murah, ada juga yang harganya mahal. Walau di atas kertas keduanya sama-sama ikan koi. Awalannya hanya dipelihara sebagai hobi, lama-lama ikan koi terus berkembang hingga akhirnya menjadi sebuah budaya di mana memelihara ikan koi sudah jadi salah satu opsi utama jika ada orang yang lagi membangun kolam di rumahnya. Di samping solidnya, pembudidaya mempertahankan harga serta memiliki standar khusus yang membuat harga pasaran mereka stabil. Ikan koi juga punya kontes yang gunanya buat naikin pamor. Kontes bisa jadi faktor utama kenapa ikan koi kayak tidak ada matinya. Sebuah kontes bisa menarik perhatian orang-orang awam yang mungkin tidak tahu apa-apa soal koi. Tapi pas ngeliat ikannya di pameran, mereka bisa saja jadi sangat tertarik dan akhirnya membeli. Ikan koi di pameran atau kontes pasti punya kualitas bagus. Hal ini bisa menciptakan sebuah standar yang akan muncul di kepala pengunjung jika ikan koi cantik adalah koi yang bentuknya seperti di kontes. Dengan itu, standar tinggi yang tercipta bisa jadi pemacu agar orang membeli ikan koi yang bagus. Karena selama ini mereka mengenal koi yang berkualitas adalah mereka yang lihat di kontes. Pasar yang sehat sudah dimiliki sama ikan koi di mana waktu pembudidayanya banyak, tapi harganya masih aman. Tidak kayak ikan lain yang harganya bisa jadi lebih murah dari seporsi cilok. Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku yang berwenang atas dunia perikanan Indonesia menganggap koi bisa jadi solusi
untuk meningkatkan kondisi perekonomian karena peminatnya banyak, terutama di kota-kota besar. Dinikmati oleh warga-warga kota besar, tapi pembudidaya ikan koi kebanyakan hadir dari kota-kota kecil. Kalau konsumennya kebanyakan datang dari kota besar dan luar negeri yang bisa membayar dengan harga yang tinggi, maka keuntungan pasti akan diraih oleh pembudidaya yang menjalankan usahanya di daerah. Kota apa nih yang jadi sentranya koi Indonesia? Bab 2. Peran kota sentra koi untuk bangkitkan perekonomian. Sejak tahun 1990 lalu, Blitar sudah dikenal sebagai kotanya ikan koi. Sampai saat ini sudah ada sekitar 260 juta ekor ikan koi yang sukses diproduksi oleh Blitar. Jumlah ini banyak banget, malahan hampir ngalahin jumlah penduduk Indonesia yang pada sensus tahun 2020 lalu diketahui ada 273 orangan. Kesuksesan ini juga disebabkan oleh letak kota Blitar yang jauh dari kota besar, dengan segala macam problematikanya. Blitar punya alam yang sejuk dan mendukung budidaya koi dengan maksimal. Kualitas airnya juga bersih, makanya warga di sana beranggapan faktor inilah yang jadi sebab utama kenapa Blitar berhasil jadi sentra koi di Indonesia. Keadaan alam di sana yang sejuk dan agak mirip sama Jepang, bikin koi asal Blitar bisa tumbuh menjadi koi dengan kualitas wahid dan tidak kalah dengan ikan-ikan impor langsung dari Jepang. Udah punya daerah yang punya fasilitas sempurna untuk jadikan sentra koinya di Indonesia. Tinggal target pasarnya saja yang harus lebih luas. Koi Indonesia harus bisa menyasar pasar luas dan dalam negerinya dengan sama baiknya. Hal ini diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi yang menyatakan kalau budidaya koi sangat bisa untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Pak Muhadjir berucap kayak gini, jika diseriusi, bisnis ini tidak sekedar menjadi sumber mata pencarian baru dan memberikan keuntungan tersendiri bagi para pembudidaya, namun juga mampu membangkitkan dan serta meningkatkan ekonomi di Indonesia. Yang beliau sampaikan saat jadi upacara di Second Bupati Cup Koi Show Nasional di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM pada bulan Agustus lalu. Permintaan ekspor koi ke luar negeri masih tinggi dengan Jepang yang masih jadi negara paling laris dalam menjual koi. Tapi Indonesia bisa menjadi negara alternatifnya jika koi asal Jepang terlalu mahal. Keberadaan negara kita yang sangat strategis bisa membuat koi asal Indonesia mengincar pasar negara seperti Australia, negara-negara ASEAN, China, Taiwan, dan banyak lagi. Hal ini dilakukan sama Kolombia, negara yang berada di Amerika Selatan. Para importir ikan di seluruh dunia merasa ikan-ikan asal Brasil harganya mahal karena akses logistik di sana butuh waktu lama dan jarak yang jauh banget buat ngirim ikan dari bandara pusat ke luar negeri. Faktor ini membuat para importir ikan menengok Kolombia sebagai sekutu barunya. Kolombia juga dialiri oleh Sungai Amazon, karena sungai ini punya biodiversitas yang mirip sepanjang alurnya. Maka Kolombia juga bisa menghasilkan ikan yang sama dengan Brasil, namun dengan harga yang lebih murah karena negara ini tidak seluas Brasil. Jadi biaya kirimnya tidak akan mahal. Karena itulah saat ini Kolombia berhasil jadi salah satu negara yang punya omset besar dalam menjual ikan hias. Blitar bisa jadi Kolombianya Indonesia dengan selalu produktif dalam melempar hasil produksi koinya baik ke dalam negeri ataupun ke luar negeri. Pada tahun 2022 ini, koi asal Blitar sudah diekspor ke Malaysia pada bulan Juli lalu. 80 ekor ikan koi asal Blitar ini mesti diantar dulu ke Surabaya karena tidak ada penerbangan langsung dari Blitar. Faktor akses ini juga bisa diperbaiki agar pembudidaya koi asal Blitar bisa punya akses yang mudah untuk mengekspor koinya ke luar negeri. Terciptanya sistem bisnis yang baik bisa membuat Blitar mengembangkan potensi terbaik kotanya, yaitu budidaya koi. Kalau industri koi di sana semakin berkembang, otomatis butuh sumber daya manusia untuk jadi pelaku pembudidayanya. Lapangan pekerjaan pasti akan dibuka dan ada banyak pihak yang diuntungkan, utamanya para warga usia produktif yang hidup di sana. Mereka bisa mendapat kerjaan yang menghasilkan di kotanya sendiri tanpa harus merantau. Badan Karantina Ikan, Penilaian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Surabaya 1 mengimbau ke para pembudidaya untuk tidak takut buat ekspor ikan. Soalnya caranya mudah dan bisa membuka lahan bisnis baru yang belum pernah dikembangkan sebelumnya. Soalnya menurut Kepala BKIPM Surabaya 1, Suprayogi, koi masih jarang diekspor melalui Surabaya. Artinya koi sendiri memang belum banyak diekspor ke luar negeri. Selain Blitar, Kota Malang juga diharapkan jadi sentra koi kedua. Kota ini dikenal punya cuaca sejuk yang bisa jadi tempat sempurna untuk budidaya koi.
Malang punya sebuah acara koi besar bernama Malang Koi Show yang bulan lalu digelar di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. UMM sendiri punya Center of Excellence atau COE, koi milik Prodi Aquaculture UMM, yang bisa dijadikan sarana penting buat generasi mendatang agar bisa jadi pembudidaya koi yang hebat dan menghasilkan ikan koi berkualitas. Bab 3. Berkembangnya aquaculture Indonesia dan efeknya budidaya koi. Industri aquaculture Indonesia memang lagi digenjot banget biar nyampe ke target yang dicanangkan sama KKP. Biar industri aquaculture Indonesia makin sukses, ada sebuah acara yang digelar buat memajukan industri aquaculture Indonesia ke arah yang lebih besar. Aquaculture Festival 2022 digelar pada 17 hingga 25 September 2022 lalu di Bogor. Dalam acara ini, banyak banget ilmu dan pembahasan yang berguna buat para pembudidaya agar bisa mengembangkan usahanya. Salah satu pembicara dalam acara ini, Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Erwin Duyana, mengatakan jika produksi ikan hias periode 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dari 1,1 miliar ekor ke angka 1,68 miliar ekor. Produksi aquaculture ini tersebar di 21 provinsi dengan 14 provinsi berfokus kepada ikan air tawar dan 7 lagi fokus ke ikan air laut. Nilai ekspor ikan hias Indonesia pada tahun 2021 mencapai 34,55 juta dolar AS. Ikan-ikan hasil produksi lokal yang sering diekspor ke luar negeri termasuk ikan diskas, arwana, koi, mas koki, manfish, Sumatera tiger barb, dan neon tetra. Minat masyarakat akan ikan hias semakin meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkan minat masyarakat yang besar ini bisa dijadikan rezeki bagi para pembudidaya dan para pedagang. Bisnis ikan hias termasuk koi bisa jadi rezeki tidak hanya ke pedagang dan pembudidaya, tapi juga pemerintah karena bisa menghasilkan hasil devisa yang masuk untuk pendapatan ke pemerintah. Nah, selain jualan ikan, pengusaha produk lainnya seperti aksesoris akuarium, seperti lampu, media filter, dan lain-lain juga bisa dapat rezeki jika industri aquaculture dan ikan hias semakin maju. Belum lagi para pembudidaya tanaman air, semua bisa mendapatkan rezeki. Aquaculture Fest atau Aquafest 2022 merupakan acara yang sangat penting dan harus segering digelar agar para pembudidaya ikan apapun termasuk koi bisa mendapatkan ilmu dan edukasi baru akan cara budidaya dan pemasarannya agar usaha mereka bisa lebih maju dan nantinya bisa membantu bangkitkan perekonomian di daerahnya. Bab 4. Kesimpulan. Dengan besarnya minat masyarakat terhadap koi, budidaya ikan koi bisa jadi peluang bisnis baru bagi banyak orang, terutama mereka yang tinggal di kota dengan cuaca sejuk seperti Blitar dan Malang. Jika dialami dan digarap dengan serius, bukan tidak mungkin industri ikan koi lokal benar-benar bisa menyaingi Jepang. Karena kita punya alam yang mendukung dan sumber daya manusia yang layak. Yang harus dikembangkan adalah cara budidaya dan edukasi soal kemudahan ekspor agar ikan koi asal Indonesia tidak cuma jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bisa berjaya di negeri orang. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.